Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia atau AACC di Nusa Dua Bali. Sudah ada reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Yanuar di lokasi Kongres AACC di Nusa Dua Bali. Haikal, apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pembukaan AACC hari ini? Presiden Jokowi baru saja membuka Kongres ketiga AACC pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah pagi ini, dan ia menyampaikan bahwa AACC diharapkan dapat berkontribusi dalam mempromosikan demokrasi dan perlindungan hak-hak warga, terutama terkait dengan konstituante. Presiden Jokowi menekankan bahwa hakikat dari kelahiran Mahkamah Konstitusi adalah untuk melindungi warga negara, terutama mereka yang terpinggirkan, termarginalkan, dan masih miskin. Ini diharapkan nantinya Presiden Joko Widodo melalui pembukaan AACC ini, Indonesia dapat terus berkiprah di dunia global dalam bertukar informasi, bertukar pengalaman, dan memajukan hak-hak dasar konstituen bagi warga negara Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menyinggung agar undang-undang yang dibuat oleh seluruh anggota legislatif dan pemerintah di daerah agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar, sehingga segala bentuk produk hukum harus menyesuaikan. Ini akan menjadi amanah dan juga tugas yang harus diemban Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan kembali pakem-pakem hukum yang telah dibentuk oleh baik di daerah maupun di tingkat pusat agar disesuaikan kembali dengan Undang-Undang Dasar dengan tanpa melukai hak-hak warga negara, baik hak yang disentralisir ataupun hak-hak sebagai bangsa secara nasional. Nah, berikut ini adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo dalam pembukaannya. Saya berharap ke depan konsistensi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar semakin terus membaik. Kualitas undang-undang yang dibuat juga semakin berkualitas. Berkali-kali saya katakan, Indonesia harus terus meningkatkan kualitas undang-undang, dan bahwa Indonesia bukanlah negara undang-undang, tetapi Indonesia adalah negara hukum. Para hadirin yang saya hormati, pada akhirnya yang ditunggu oleh rakyat Indonesia maupun di negara-negara yang lain adalah kemakmuran dan kesejahteraan, rasa adil dan rasa aman. Dan kita harus memprioritaskan masyarakat marginal, masyarakat miskin, dan masyarakat terpinggirkan. Pada akhirnya yang ditunggu oleh rakyat adalah kehadiran negara, negara yang melindungi, negara yang mensejahterakan, negara yang memberi rasa aman, negara yang menjamin keadilan. Ya kan, Presiden Joko Widodo memang menekankan agar seluruh produk undang-undang dikaji kembali dan kembali menyesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Egan. Ya, Haikal, apa yang kemudian menjadi komitmen dari AACC pada pembukaan Kongres ketiga MK se-Asia ini? Komitmen utama AACC dalam Kongres ketiga kali ini seperti yang telah dijabarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menegaskan bahwa tujuan dari AACC di Kongres ketiga kali ini adalah untuk melakukan pemajuan dan perlindungan hak-hak dasar konstituante warga negara anggota AACC. Ini artinya Arief menginginkan bahwa dalam pertemuan ini dibahas dan dikaji bagaimana memperkuat lembaga Mahkamah Konstitusi di setiap negara anggota. Seperti yang diketahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir terjadi pelemahan konstitusi di negara-negara seperti yang terjadi di Turki melalui kudeta militer ataupun pelemahan dalam bentuk penghapusan undang-undang yang melemahkan hak-hak dasar warga negara secara konstituante. Ini yang ingin dibahas dan dikaji negara-negara anggota agar nantinya setiap Mahkamah Konstitusi di negara masing-masing dapat memperkuat diri untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Namun secara praktikal, tiga hal yang menjadi kesepakatan utama yang telah disepakati dan akan ditetapkan dalam 1 hari ke depan. Yang pertama adalah adanya keinginan untuk membangun sekretariat bersama seluruh anggota negara AACC dan telah mencapai konsensus bahwa kesekretariatan bersama akan dibangun di 2 negara. Yang pertama ada di Jakarta, di Indonesia. Jakarta dinilai sebagai tempat atau kantor pusat koordinasi dan komunikasi seluruh warga negara anggota AACC
Dan lalu yang kedua, kantornya akan dibangun di Seoul, Korea Selatan. Korea Selatan dinilai menjadi negara yang sangat baik dalam mengembangkan sumber daya manusia, terutama hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga dua tempat ini akan menjadi kantor markas utama AACC, ditambah satu pusat pendidikan yang ada di Turki. Turki akan menjadi pusat pelatihan hakim-hakim anggota negara AACC. Yang kedua adalah pengangkatan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi di AACC dikarenakan mayoritas negara-negara anggota AACC merupakan negara-negara pecahan Uni Soviet yang menggunakan bahasa Rusia, sehingga nantinya selain bahasa Inggris, bahasa pengantar yang wajib digunakan adalah bahasa Rusia agar nantinya mewakili mayoritas negara-negara anggota AACC yang merupakan anggota Asia. Untuk menjalin kerjasama dengan anggota konstitusi di negara-negara Afrika. Ini menjadi komitmen utama dikarenakan dianggap perlu karena Afrika memiliki kesamaan budaya dan historis dengan negara-negara Asia, sehingga pertukaran informasi dan pengalaman dinilai dapat mengembangkan dan memperkuat lembaga konstitusi di kedua benua. Dalam komitmen ini, Indonesia menggagas untuk dibentuk konferensi tingkat Asia Afrika terkait Mahkamah Konstitusi. Ini akan dilaksanakan pada tahun 2018 di Kota Bandung. Profesor Arief Hidayat mengatakan Kota Bandung dipilih karena memiliki nilai historis mempersatukan negara-negara di Asia dan Afrika dalam konferensi Asia Afrika. Sehingga ia menggagas nantinya konferensi Mahkamah Konstitusi tingkat Asia Afrika dibangun di Bandung untuk melahirkan kerjasama atau organisasi yang lebih besar, yaitu tingkatannya Asia dan Afrika, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dasar negara dan juga hak-hak warga negara dalam konstituante melalui kerjasama bilateral dalam bentuk pertukaran hakim, pertukaran informasi, dan juga kajian bersama yang dilakukan negara-negara di Asia dan juga di Afrika. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan, Egan, dari Nusa Dua Bali. Kami akan terus mengupdate perkembangannya hingga 1 hari ke depan. Kini kembali ke Anda di studio.